Terima kasih atas ininya. Saya Kepala Dusun Wonosalam Desa Sumermakmur menyampaikan apa adanya tentunya kepada awak media bahwasanya warga saya Desa Sumermakmur khususnya Dusun Wonosalam boleh dibilang ini menjadi salah satu daerah ataupun wilayah yang terdampak langsung atas kegiatan ataupun aktivitas perusahaan PT usaha sawit mandiri ya USM yang letaknya di Bukit Solang. Nah, di situ ada aliran anak Sungai Solang yang bermuara di sekitar pemukiman Dusun Wonosalam tempat kami. Jadi saya di sini sebagai kepala dusun, alhamdulillah sudah bermukim di wilayah Dusun Wonosalam sejak tahun 2016. Ini boleh dibilang sejak bujang sebelum berkeluarga saya di sini sampai berkeluarga di tahun 2018. Saya tahu pasti bahwa ada anak Sungai Solang yang bermuara di dekat pemukiman Dusun Wonosalam, dan kondisi geografis kami di Dusun Wonosalam ini kan mungkin dari pemerintah Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang ataupun Kabupaten Pamukot punya sangat tahu sekali bahwa geografis kami itu gambut itu otomatis airnya yang agak-agak coklat ataupun seperti teh ya, boleh dibilang itu nggak bisa dikonsumsi. Jadi kami selama itu sebelum berdiri perusahaan usaha sawit mandiri penggilingan sawit itu, air anak sungai itu kita manfaatkan untuk mandi, cuci, bahkan terkadang kalau terpaksa kita untuk minum juga, karena kadang air itu memang kondisinya bagus karena bersumber hulunya dari anak Sungai Solang yang notabene di situ sumber mata air dari tanah mineral. Jadi kadang-kadang memang kita manfaatkan untuk itu. Cuman setelah perusahaan ini berdiri di kisaran tahun 2018, yang jelas kami tidak tahu menau, bahkan tidak pernah diajak berkomunikasi dalam hal berdirinya perusahaan ataupun mungkin dilibatkan dalam ke depan untuk aliran ini dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Kita nggak tahu menau. Jadi pasca itu ada seringkali ataupun 1-2 kali di tiap sebulan ataupun bahkan seminggu sekali, kadang-kadang di cuaca penghujan itu ada air yang tidak lumrah yang mengalir di aliran sungai kami, yang itu kami tidak tahu sebenarnya itu air apa. Ternyata setelah kita cari tahu, ada kegiatan produksi pihak perusahaan yang ternyata anak Sungai Solang itu dimanfaatkan oleh perusahaan, entah itu kesengajaan ataupun tidak, untuk sarana membuang sisa-sisa hasil produksi yang berupa limbah cair. Entah itu berbahaya dan tidak, bagi kami tidak begitu tahu karena kami masyarakat awam. Nah, pasca itu boleh dibilang warga kami agak ngeri-ngeri ataupun takut dan khawatir, karena itu dari hasil sisa produksi perusahaan yang mungkin mengandung bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya yang kami tidak tahu berbahaya untuk makhluk hidup. Karena secara visual kadang-kadang kita bisa temukan ekosistem di air tersebut seperti anak ikan, waktu itu kami di kadar yang tidak tinggi mungkin itu mati, mas ya, anak ikan mati. Kadang-kadang ketika air itu agak pekat di musim-musim tertentu itu bahkan induk ikan pun mati. Jadi pasca itu kita menjaga jarak dari sungai itu, warga kami tidak mau lagi memakai air sungai untuk mandi, untuk cuci. Bahkan di tahun 2017 kami dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan ada program pengembangan sapi sigung di Dusun Wonosalam ini. Dulunya kita pakai air sungai itu untuk minum ternak kami. Cuman ketika kami udah tahu, oh ikan pun mati,
kami nggak berani lagi untuk ngasih minum ternak-ternak kami di situ. Nah, otomatis masyarakat menjaga jarak dari sungai itu karena geografis kami tak sampaikan tadi, gambut, air yang tidak layak dikonsumsi dan nggak bagus. Dengan sangat terpaksa ternak kita kasih minum air gambut, dan kita minum juga air gambut. Kadang-kadang air gambut kalau di cuaca-cuaca tertentu. Kalau cuaca penghujan mungkin kita bisa terbantu dari Air hujan. menadah daripada air hujan. Dan di tahun, mungkin saya sudah sedikit agak lupa ya, di tahun berikutnya kami dari pihak masyarakat dan pihak desa mencoba datang ke perusahaan memohon untuk tindak lanjut daripada apa yang sering mengalir di desa kami. Itu berupa yang kami katakan limbah, karena menurut pemahaman kami warga masyarakat itu kan semua kegiatan, sisa hasil kegiatan entah itu perusahaan, entah itu rumah tangga, yang jelas-jelas sisa hasil produksi kami katakan limbah. Kami minta istilahnya keringanan untuk kami, supaya kami dipikirkan masalah air bersih seperti itu. Jadi ada tindak lanjut dari perusahaan yang dikatakan di situ dana CSR katanya. Kami dibikinkan 3 titik visual. Kadang-kadang kita bisa temukan ekosistem di air tersebut seperti ikan, anak ikan waktu itu kan di kadar yang tidak tinggi mungkin itu mati, mas ya. Anak ikan mati. Kadang-kadang ketika air itu agak pekat di musim-musim tertentu, itu bahkan induk ikan pun mati. Jadi pasca itu kita menjaga jarak dari sungai itu, warga kami tidak mau lagi memakai air sungai untuk mandi, untuk cuci. Bahkan di tahun 2017 kami dari Dinas Pertanian, di Dinas Peternakan ada program pengembangan sapi siskung di Dusun Wonosalam ini. Dulunya kita pakai air sungai itu untuk minum ternak kami. Cuman ketika kami udah tahu, oh ikan pun mati, kami nggak berani lagi untuk ngasih minum ternak-ternak kami di situ. Nah, otomatis masyarakat menjaga jarak dari sungai itu karena geografis kami tak sampaikan tadi, gambut, air yang tidak layak dikonsumsi dan nggak bagus. Dengan sangat terpaksa ternak kita kasih minum air gambut, dan kita minum juga air gambut. Kadang-kadang air gambut kalau di cuaca-cuaca tertentu. Kalau cuaca penghujan mungkin kita bisa terbantu dari air hujan, menadah daripada air hujan. Dan di tahun, mungkin saya sudah sedikit agak lupa ya, di tahun berikutnya kami dari pihak masyarakat dan pihak desa mencoba datang ke perusahaan memohon untuk tindak lanjut daripada apa yang sering mengalir di desa kami. Itu berupa yang kami katakan limbah, karena menurut pemahaman kami warga masyarakat itu kan semua kegiatan, sisa hasil kegiatan entah itu perusahaan, entah itu rumah tangga, yang jelas-jelas sisa hasil produksi kami katakan limbah. Kami minta istilahnya keringanan untuk kami, supaya kami dipikirkan masalah air bersih seperti itu. Jadi ada tindak lanjut dari perusahaan yang dikatakan di situ dana CSR katanya. Kami dibikinkan 3 titik sumur bor, 3 titik sumur bor yang nilainya estimasinya kami kurang tahu waktu itu. Yang jelas kita diberikan 3 titik sumur bor berikut MCK-nya. Jadi sarana mandi, sarana cuci kita dibikinkan, dan kebetulan sampai saat ini gedungnya masih ada atau bangunannya, dan sumurnya juga masih ada. Cuman yang kami sayangkan kan dari proses kegiatan itu kan boleh dibilang asal-asalan ya, karena yang kami harapkan air sebagai pengganti daripada air sungai yang dulu bisa kita manfaatkan, ini yang kita peroleh dari program CSR
memang betul berbentuk sumur bor, cuman di situ hanya air permukaan yang kita dapatkan. Oh, Air permukaan itu air yang seperti kopi tuh, Pak. Keruh. air yang Keruh. tidak jernih, bahkan berkarat dan tidak layak dikonsumsi. Dan praktis itu nggak efektif karena pasca dibikin sampai hari ini titiknya masih ada dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena ya otomatis sudah bisa kami pastikan bahwa air itu tidak sehat, apalagi ketika kita di lab ataupun dilaporkan, tapi tidak sehat. Jadi masyarakat tuh Pak, waktu ada di sungai itu sempat ada masyarakat yang juga sakit nggak? Sakit kulit, misalnya gatal-gatal atau seperti itu? Nah, itu perlu kami sampaikan ya. Kondisi geografis kami gambut ketika musim penghujan, kita menjadi bermuaranya dua sungai, Sungai Serik yang di hulunya ada kegiatan produksi juga di situ, pengolahan sawit PT Sabta Sentosa yang mungkin ada sedikit banyaknya ikut kontribusi dalam pencemaran Sungai Serik juga. Dan di atas Sungai Solang ini ada PT WSM. Jadi ketika hujan itu dari sisa-sisa hasil produksi mereka yang berupa kami katakan limbah itu mengalir bermuara di wilayah dusun kami. Perlu diketahui bahwa dusun kami ini yang gambut ini ketika musim penghujan mungkin media muka-muka khususnya itu sudah sangat tahu sekali. Seringkali kami mengeluh banjir dan kita sampaikan ke pihak-pihak media atau pihak dinas. Cuman karena itu kondisi alam, jadi tindak lanjutnya tentunya hanya sebatas tindak lanjut yang instan aja seperti itu. Jadi kalau dampaknya dari situ tadi, kondisi yang terendam ketika musim hujan, otomatis kita kan bertelanjang kaki di Rumah ya? di rumah, dan kita beraktivitas di luar rumah tentunya kan terendam dengan air yang Dari bukit mungkin sedikit banyak mengandung unsur-unsur limbah kimia ataupun unsur-unsur limbah yang berbahaya terhadap kesehatan kulit dan sebagainya. Jadi ada warga yang mengeluh sakit gatel, bahkan sampai ada yang mengelupas waktu itu, yang mungkin ada kulit sensitif mungkin Pak ya. Atau ada yang mengelupas kulitnya gatel kayak kudis itu. Seringkali itu bahkan kalau yang fatal tidak ada. Jadi kalau yang boleh dikata mengganggu aktivitas total masyarakat kami tidak ada kalau terganggu totalnya. Yang jelas terkendala kami tidak bisa memakai air sungai itu lagi, dan ketika musim hujan terendam, dampaknya ke kulit gatal-gatal seperti itu.